You don't want to do this. Hai viewer, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Kacong Awe, orang yang alim, yang ingin sukses juga. Gimana teman-teman? Paketan masih numpang wifi tetangga? Kayak Mimin dong, pakai VPN. Kali ini Mimin akan membahas film kelanjutan dari Transporter 2 yang dibintangi langsung oleh sepupu jauh saya, Bang Jason Statham. Tanpa basa-basi, langsung saja cek diskon dan intro. Film Transporter 2 ini berawal di sebuah parkiran. Terlihat mobil sedan yang cukup elegan. Di dalamnya ada tokoh utama kita, yaitu Frank. Kemudian ada seorang wanita mengetuk kaca mobilnya dan meminta bantuan karena ban mobilnya bocor. Namun hal itu hanyalah alibi saja karena wanita tersebut merupakan anggota perampok. Namun perampok tersebut salah sasaran yang berujung babak belur. Stop moving or I will shoot you. I'm sorry. Scene berlanjut, Frank menjemput seorang anak SD di sekolah. Ia bernama Jack. Jack ini adalah anak dari pasangan suami istri, Jack Person dan Tante Audrey. Tired after a whole day of school. That case. Me is all you'll know. A loaf of bread? Sometimes I'm dog, sometimes I'm both. Setibanya di rumah, Frank melihat orang tuanya Jack sedang berantem. Lalu Frank melewatinya agar tidak melihatnya. Kemudian Tante Audrey menyamperinya dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih, sekaligus ia meminta tolong agar mengantarkan Jack untuk pemeriksaan besok jam 9 pagi. Lalu Frank mengatakan, "Siap, Komandan, saya akan mengantarnya." Ternyata saat Frank bercakap dengan Tante Audrey, ada seseorang yang menjadap pembicaraannya. Siapakah dia? Teneng-teneng. Di sisi lain kita diperlihatkan tokoh antagonis di film ini. Ia bernama Gianni Cellini. Kita sebut aja GC agar mudah. Ia membeli virus dan vaksinnya dengan tujuan membunuh para petinggi elit yang ia targetkan agar bisnisnya tidak mempunyai saingan. Belepotan. Malam harinya si tante mengunjungi Frank di kediamannya dengan tujuan bermantap-mantap ria. Namun Frank menolaknya karena dia menghargainya sebagai bos di pekerjaannya. Keesokan harinya ada wanita blonde bersama bawahannya, ia bernama Lula, tidak pakai Kamal, datang ke rumah sakit lalu membunuh dokter dan perawatnya. Sedangkan Frank datang ke rumah sakit itu untuk pemeriksaan si Jack. Pada saat itu Frank ditelepon oleh temannya. Saat asik berbincang, ia menyadari kalau suster dan perawat itu bukan yang asli. Lalu Frank menutup telepon dan langsung masuk ke ruang perawatan. May I help you? Don't worry. Dr. Tyberg's very It'll be over before you know it. Fortunately, your doctor was called away. We start the sooner. Benar saja ada dua orang dokter gadungan yang mau menyuntikkan sesuatu pada Jack. Namun Frank berhasil mencegahnya dan pergelutan pun terjadi. Karena Frank berhasil kabur, Lula menelpon temannya agar memasang bom di mobilnya Frank. Kemudian ia menelpon GC memberitahukan kalau Frank berhasil kabur dan dia punya rencana B. Kemudian Ladu Singh datang, lalu Lula menembakinya. Modal. Kemudian scene berpindah di kediaman Jack. Lula dan teman-teman mengancam Frank akan menembak Jack dengan sniper yang sudah memantau mereka. Lula datang dan menyuruhnya membuka pintu. Di sisi lain, Tante Audrey datang, namun Frank memberikan isyarat agar Tante diam di tempat.
Di scene ini, Frank mengikuti isyarat dari GC dan pergi dari sana. Frank yang berhasil lolos dengan meloncati gedung yang ada di sana dengan mobilnya, lalu datang polisi dengan helikopter yang langsung lola berondong dengan peluru hingga heli tersebut meledak. Adegan berpindah ke kediaman Audrey yang sudah penuh dengan polisi. Ayah Jack mengatakan bahwa Frank adalah otak dari semua penculikan ini. Kepala polisi bernama Santoso mengatakan latar belakang Frank adalah mantan militer pasukan khusus. Di sisi lain, Frank sudah sampai di tempat yang diarahkan GC. Anak buahnya membawa Jack, lalu Frank bertanya, "Apa maumu sebenarnya?" Lalu GC menelpon ayah Jack dan meminta tebusan $500 juta. Sebenarnya tujuan GC di sini bukan hanya untuk pemerasan saja, namun juga menyebarkan virus melalui tubuh Jack. GC menyuruh Frank pergi saat melihat ke bawah, lalu ia melihat mobilnya sudah ada bom. GC mendorongkan senjata, lalu Frank pergi tanpa berbicara. Di tengah perjalanan, ia melompatkan mobilnya ke penjepit katrol sampai bomnya jatuh. Tidak singkat cerita, saat Lola meledakkan bomnya dengan remote, ia mengira Frank sudah tewas. Namun ternyata dia masih selamat. Frank lalu menelpon ke kediaman Tante Audrey dan mengatakan kepada Pak Santoso untuk mengirim heli karena pencuri kabur dengan menggunakan 3 bot. Santoso bertanya, "Kau ada di mana, Frank?" Tanpa menjawab, Frank menutup teleponnya. Namun, polisi berhasil melacak keberadaannya dan setibanya di sana, polisi hanya menemukan sebuah telepon saja karena Frank tahu kalau dirinya dilacak. Lanjut, Frank bertelepon kakek Sugiono yang berada di rumahnya dan menyuruhnya ke pantai. Namun ia terlambat, polisi sudah datang untuk menciduknya. Mamam. Frank kembali menelpon Tante Audrey dan mengatakan, "Aku tidak terlibat. Sesuai janjiku, aku akan menyelamatkan si Jack." Kembali ke kakek Sugiono, ia memperlihatkan lencana polisinya. Saat polisi menanyakan Frank, ia mengalihkan pembicaraannya dan anehnya polisi itu berhasil ia kecoh. Di scene lain, Frank ke rumah sakit dan mengambil data anak buah Lola. Dan ia juga menemukan suntikan virus tersebut. Namun polisi menodong dan menembaknya. Alhasil suntikan itu hancur berkeping-keping. Lalu Frank menelpon Sugiono yang sedang memasak. Lalu ia diminta untuk mencari data anak buah Lula. Alhasil ia menemukannya. Orang itu bernama Sumanto. Ia pakar biologi dari Rusia. Lalu Sugiono mengirimkan alamatnya. Gak butuh lama, Frank sudah ada di rumah Sumanto. Lalu ia menembaki Frank. Kejar-kejaran pun terjadi antara Sumanto dan si Frank. Singkat cerita, Sumanto pun tertangkap dan Frank menyuntikkan virus itu padanya. Dikira itu virus beneran, Sumanto kabur mencari penawarnya. Lalu Frank ikuti. Di sisi lain, Tante Audrey menyalahkan suaminya karena ketenarannya sudah membahayakan putranya karena menjadi incaran para pelaku kejahatan. Di scene lain, polisi dan keluarga Tante Audrey berkumpul setelah mendapatkan info keberadaan anaknya di dalam mobil kontainer. Setelah mobil itu berhasil dibuka, tanpa memikirkan apapun, Tante Audrey langsung menuju mobil itu dan ia berhasil menyelamatkan Jack. Di scene lain kita kembali ke Frank yang berhasil mengikuti Sumanto sampai ke suatu tempat virus itu dibuat. Dan di sana ada 2 orang yang dijadikan bahan percobaan. Lalu Frank tiba-tiba dipukul oleh seorang yang berbadan kekar dan Frank pun berhasil mengalahkannya.
Kita kembali ke Sumanto sejenak yang meminta penawarnya. Karena penawarannya ada dua, Sumanto membunuh satu orang temannya. Saat dia sedang menyuntikkan penawarnya, Frank datang lalu memukulnya hingga pingsan. Mutiar. Profesor yang membuat virus itu menjelaskan kalau anak yang terinfeksi virus akan mati dan orang yang ada di dekatnya menghirup udara yang keluar dari nafas anak itu juga akan mati, dan virus itu akan aktif dalam waktu 24 jam. Lalu profesor tersebut melemparkan penawar itu dan Frank pun melompat melalui jendela dan berusaha meraih penawar tersebut. Alhasil dia mendapatkan satu namun pecah, dan ada satu lagi penawar yang menggelinding dan hampir Frank ketabrak truk, namun ia berhasil mendapatkannya. Setelah itu Frank pergi ke rumah tante Audrey. Di sana Jack sedang diperiksa, namun hanya kelelahan saja, kata si dokter. Faktanya mereka tidak tahu masalah virus itu. Setelah itu Frank menyuntikkan penawarnya. Polisi yang berkeliling di seputar area kediaman tante Audrey melihat kaca pintu pecah dan tahu ada penyusup di dalamnya, yaitu si Frank. Para polisi itu mencoba menghadang Frank, namun Frank bisa mengalahkan polisi-polisi tersebut. Di sini nih, tante Audrey menelpon suaminya untuk memberitahu tentang virus itu. Namun suaminya tidak menghiraukan karena di tempatnya terlalu bising. Sedangkan Jeff sudah batuk-batuk menandakan dia sudah terinfeksi virus itu. Namun dia hanya menganggap batuk biasa dan akan sembuh setelah minum obat batuk. Dan Jeff tetap melakukan konferensinya. Di komik aja. Kembali lagi ke Bebang Tongfan Frank. Ia meminta tolong pada kakek Sugiono mencarikan data tentang GC. Lanjut, kakek Sugiono memberikan alamatnya. Kemudian saat tante Audrey keluar dari kamarnya, ia pingsan. Begitu juga dengan suaminya pingsan di acara konferensinya tersebut. Setelah mengetahui alamat GC, Frank langsung menuju ke kediamannya. Di kediaman GC, ia menyuntikkan semua penawar ke tubuhnya, dan GC pun terkejut melihat tayangan CCTV karena kedatangan si Frank. Lanjut, anak buah GC menembaki Frank. Frank pun kabur melalui saluran air di bawah rumah GC. Lalu Frank dikepung anak buah GC dan duel pun terjadi. Sesuai dengan arahan dari sutradara, Frank pun bisa mengalahkan semuanya. Lalu Frank melewati tangga dan duel pun kembali terjadi. Sama seperti biasa, Frank pun bisa mengalahkan mereka semua. Lanjut, Frank menemui GC dan GC bilang, jangan bunuh aku karena penawarnya ada padaku. Sebab semua penawar sudah aku suntikkan di dalam tubuhku. Sesaat kemudian Lula datang menodongkan senjata ke arah Frank, sedangkan GC buru-buru pergi dengan menggunakan helikopter. Dan Lula tewas dengan sangat-sangat membagongkan. Ia tertusuk dinding berduri. Berlanjut, Frank mengejar GC dengan mobil yang dirental dari Raffi Ahmad. Setibanya di bandara, terlihat pesawat yang GC tumpangi hendak lepas landas. Lalu Frank mengejar dan menaiki pesawat melalui roda belakangnya. Di dalam pesawat, Frank menemui GC, namun lebih dulu ditodong dengan senjata oleh GC. Saat GC lengah, Frank menendangnya dan mereka pun bertarung. Di tengah asiknya pertarungan, tanpa sengaja GC menembak sang pilot. Alhasil, pesawatnya jatuh ke laut. Di scene ini, Frank berhasil membawa GC ke permukaan laut yang di atasnya sudah ada beberapa kapal boot yang menunggunya.
Sedangkan darah GC dibuat penawar untuk menyembuhkan orang-orang yang terinfeksi virus itu. Singkat cerita, Frank berkunjung ke rumah sakit untuk membesuk. Melihat kebahagiaan mereka bertiga, akhirnya Frank mengurungkan niatnya itu lalu memberikan bunga kepada sang perawat. Kemudian Frank kembali ke mobil dan mengantarkan kakek Sugiono ke bandara. Setibanya di bandara, kakek Sugiono berpamitan kepada Frank. Setelah itu, handphone si Frank berdering dan ia siap melakukan tugas berikutnya, dan film pun berlendir. Nasihat yang dapat kita ambil dari film ini adalah ketika bekerja kita harus jujur, gigih, dan bertanggung jawab terhadap tugas kita. Saya, Katong Awe, dengan segenap kru yang bertugas dari cabang Kamerun, Zimbabwe, Norwegia, Selandia Baru. Adios, bulu ketek Fir'aun.